Berbagai lembaga meyakini pencemaran yang terjadi di perairan Indonesia akibat ledakan kilang minyak Montara. Sayang, tidak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab. Para korban berjalan sendiri mencari keadilan di saat pemerintah Indonesia dan Australia saling lempar tanggung jawab. Dampak ledakan kilang minyak Montara milik PT TEP Australasia pada 21 Agustus 2009 langsung dirasakan petani rumput laut dan nelayan di sepanjang Laut Timur Indonesia. Pada Oktober 2009, hampir semua petani rumput laut gagal panen dan tangkapan nelayan pun turun drastis. Meski ada peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab sampai 7 tahun berlalu. Pemerintah Australia berdalih pemerintah Indonesia tidak mengajukan permohonan resmi untuk menyelidiki kasus ini. Begitu juga dengan PT TEP mengklaim minyak tidak menyentuh perairan Indonesia. Baik pemerintah Australia yang harus bertanggung jawab, termasuk perusahaan minyak PT TEP dari Thailand, bersembunyi di balik ketidaktegasan pemerintah Republik Indonesia. Ini menjadi persoalan. 7 tahun Ferdi mendampingi warga. Protes ia layangkan mulai dari pemerintah Indonesia sampai Australia. Respon tidak berujung penyelesaian. Ferdi mengatakan butuh biaya besar untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak segera membentuk tim peneliti pencemaran ini. Baru di tahun ke-6, perjuangan korban mendapatkan bantuan dari litigation funding dari Inggris yang bersedia membiayai kasus ini hingga ke pengadilan. Pada Agustus 2016, para korban menuntut ganti rugi sebesar 200 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah melalui pengadilan federal Australia. Sekarang yang kami tuntut atau dibawa ke pengadilan itu hanya petani rumput laut yang kerugian sosial ekonominya hanya sekitar 10% saja dari seluruh permasalahan atau kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat dari petaka Montara. Tim peneliti dipimpin Profesor Mukhtasor, seorang ahli energi laut Institut Teknik 10 November Surabaya atau ITS, menemukan kandungan kimia minyak di Laut Timur dan sekitarnya sebanyak 95% identik dengan minyak Montara. Kesimpulan itu diperkuat dengan kajian citra satelit yang menunjukkan laju sebaran minyak yang masuk perairan Indonesia. Penemuan tarbol atau gumpalan minyak di karang perairan Indonesia serta dampak langsung ke petani rumput laut dan nelayan semakin menguatkan dugaan itu. Ia menilai penanganan pencemaran ini merugikan Indonesia. Pasalnya, tumpahan minyak di laut lepas disemprot zat kimia dispersan. Akibatnya, bukan cuma laut yang rusak, zat kimia ini mengancam kesehatan warga karena dispersan mengandung zat pemicu kanker. Ada praktek-praktek juga bahwa minyak itu dihilangkan supaya tidak tampak kelihatan, dan justru metode penghilangan itu meninggalkan jejak persoalan yang lebih besar. Contohnya adalah misalnya kalau ada gumpalan minyak, kemudian disemprot dengan zat yang namanya dispersan, minyak itu akan terdispersi. Tetapi zat yang dipakai untuk nyemprot ini di seluruh dunia sampai dengan studi-studi hari ini umumnya itu justru jauh lebih beracun daripada minyak itu sendiri. Mukhtasor mencatat kerugian yang dialami Indonesia mencapai 17 triliun rupiah setiap tahun. Angka ini terus bertambah karena hingga saat ini tidak ada upaya merestorasi perairan yang tercemar. Masalah hukum baru disidangkan, laju pencemaran terus berjalan. Miftah Farid, Kupang, Nusa Tenggara Timur.